Dan terbukti rupanya Pak, dari tahun 2008 Bu, ternyata orang yang pemaaf, orang yang tidak pendendam, kesehatannya bagus Pak. Sampai orang-orang di Amerika itu Bu, membuat suatu penelitian tuh, News Forgiveness Research looks at its effect on other. Apa dampak memaafkan bagi kesehatan tubuh itu? Rupanya Pak, kalau kita pemarah, pendendam, di otak kita ini keluar dua hormon, namanya hormon kortisol dan adrenalin. Itulah yang memicu sakit jantung, stroke, darah tinggi. Kan ngeri berarti itu Pak, betul rupanya Bu. Kemudian kalau orang pemaaf, tidak ada jadi masalah sama dia Pak, apa-apa nih Bu. Dihina orang ketawa, tidak masuk hati Pak, tidak masuk hati ya Bu ya. Itu di otaknya keluar pula dua hormon, namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya Pak 100 kali lipat morfin Pak. Tidak perlu orang pakai morfin Bu, cukup aja dia tidak pemasuk hati, udahlah tuh. Kita ini pemasuk hati Pak. Dihina orang sedikit, tidak enak hati. Dikasari orang, direndahkan orang, tidak enak hati. Kemudian kalau orang yang pemaaf itu tidur malamnya, dia tidak ada beban. Keluar 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paroxetin. Begitu bangun keluar HGH, human growth hormone. Akhirnya orang-orang di luar itu Pak mengamalkan ajaran Islam nih sekarang Bu. Mencoba memaafkan, walaupun sulit mereka Pak, karena mereka tidak pakai sholat macam kita, tidak pakai zikir macam kita, tapi mereka mengakui bahwa ajaran memaafkan dalam Islam itu dampaknya luar biasa ke diri kita sendiri Bu. Sehat kita dibuatnya. Nah inilah akhlak yang paling tinggi di dalam Islam itu Pak, ketika orang mau memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Ini yang harus kita tiru tuh Bu. Orang Islam banyak pemarah Pak, pendendam. Berarti masih jauh kita dari apa yang dituntunkan oleh syariat ini. Memang kata Allah Pak, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ada masanya kita keras, ada tempatnya. Ada masanya kita lunak. Cuman kalau misalnya kita keras terus saja Bu, enggak pula bagus. Macam orang tua lah Pak ya. Sampai dulu di masa Umar bin Khattab, ditengoknya Umar Pak menggendong-gendong cucu, jadi kuda-kuda. Datang orang nih ngomong, ndak usah kita manja-manjakan, betul anak nih khalifah, mengkek dia, hilang wibawa kita nanti. Kata Umar bin Khattab, kalau kau macam mana kau sama anak? Aku sama anak aku kalau pulang aku yang ketawa langsung diam, yang berdiri langsung duduk. Saking takutnya sama dia Pak. Langsung dipecat Umar dia jadi gubernur Pak. Orang macam kau ini tidak bisa jadi pemimpin. Bagaimana kau sayang sama orang sementara sama keluarga sendiri kau tidak sayang? Nah itu Bu ya. Dia itu patokan pemimpin dalam Islam ini Bu. Kalau sayang dia sama keluarganya, insya Allah sayanglah dia sama masyarakat ya. Nah jadi Umar bin Khattab aja yang temperamen Pak, di antara para sahabat Bu ya. Pernah dia mau menghukum orang Pak. Udah mau dicambuknya orang karena buat salah, diludahi orang tuh muka ya Pak. Pas diludahi itu Bu langsung diam Umar, dicucinya mukanya, ditaruhnya cambuknya balik Pak. Datang sahabat ngomong, kok gitu kau khalifah, malah diludahinya malah diam, kau tidak jadi kau memukulnya. Kata Khalifah Umar, kalau aku pukul dia tadi, aku pukul karena dia meludahi mukaku, emosi aku nanti. Sehingga aku menghukumnya bukan karena Allah, karena dia meludahi mukaku. Jadi aku tunggu tenang jiwaku dulu, baru aku bisa mencambuknya karena Allah. Kita misalnya nih Bu, mau mukul orang sekali, diludah muka kita Pak, tentu pakai penokok, kita tokok lagi. Kurang ajar kau nih ya. Itu Pak, dahsyat ajaran Islam tuh Pak kan. Sempat ini bisa kita amalkan nih Bu ya. Inilah yang dahsyatnya di masa Umar bin Khattab itu tuh Pak ya. Ada seorang anak muda
Anak muda ini kan darahnya panas, Pak. Masih emosi lah. Dia punya onta. Dia mau sholat, ditaruhnya onta itu di luar, tapi ikatnya tidak terlalu kuat, Pak. Rupanya lari ontanya tuh, Bu. Lari ontanya masuk ke dalam kebun kurma milik bapak-bapak. Bapak ini baru nanam Pak kurma tuh, baru nanam baru masuk onta tuh habis, Pak ya. Banyak dikusai oleh onta tuh, ngamuk bapak tuh, Bu. Pas onta tuh tersudut, ditikamnya, Pak. Itulah kalau orang tidak bisa nahan emosi itu, Pak. Payah. Matilah onta nih. Anak nih pas habis sholat ditengoknya tidak ada lagi ontanya, Pak. Dicari-carinya lah, Bu. Ditanya-tanyanya ke orang. Kata orang masuk ke kebun nih ternyata. Masuk dia ke kebun tuh, nampak dia ontanya udah berdarah-darah. Bapak tuh megang pisau. Ditanyanya ke bapak nih, Pak, ini onta saya siapa yang bunuh? Sumbanglah jawaban orang tua nih, Pak. Aku yang bunuh, mau apa kau? Tentu naik emosi anak muda nih. Diambilnya batu, Bu, dilemparnya kepala bapak tuh, mati bapak tuh, Pak. Jadi itulah kalau orang tidak bisa nahan emosi itu, Bu ya, susah. Kata sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan yang bisa mengantarkanku ke surga. Jawaban Rasulullah apa, Pak? La taqtab, jangan pemarah. Apalagi ya Rasulullah, faradda damiran qala la taqtab. Tidak ada yang lain. Kalau udah rajin sholat, jangan pemarah. Ini contohnya, Bu, rajin-rajin sholatnya emosi, Pak. Satu dibunuh onta, yang satu bapak elak dibunuh. Cuman anak muda nih, Pak, begitu dia nampak bapak tuh mati, tidak lari dia, Pak. Bangkit menyesal dia, Pak. Itulah akhirnya kan, kalau habis marah tuh banyak orang menyesal, Pak. Digendongnya jasad bapak tuh, Bu, ditanyanya ke masyarakat di sana, di mana rumah bapak? Tanggung jawab, Pak. Begitu sampai rumah bapak tuh, rupa anak bapak tuh kekarlah badannya, Pak. Ngapa bapakku nih? Aku khilaf, bapak kau dibunuhnya onta aku. Aku ambil batu kupukulak kepala bapak kau. Kata anak pemilik kebun kurma ini, ya jelas selenggarakan jenazah ayahku. Habis itu kau pertanggungjawabkan ke hadapan Umar bin Khattab. Itu hebatnya waktu itu, Pak. Tidak main hakim sendiri. Kalau kita selesai mati di tempat anak itu, Pak, kan? Sekarang nih, Bu, orang Indonesia ini banyak zolim, Pak. Menghukum orang tuh zolim. Coba lah, Pak. Kadang dia ke masjid, sendalnya harga 200.000, Bu. Hilang sendalnya. Doanya apa, Bu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Kan tidak imbang tuh, Pak. Ini, Bu, dia dipukulnya lah. Tidak ada disikit pun dipukulnya anak nih, Pak. Habis diselenggarakan jenazah bapaknya, dibawalah anak ini ke hadapan Khalifah Umar. Tanya Khalifah Umar, apa kesalahan anak nih? Dia telah membunuh ayahku, Khalifah. Ditanya Khalifah Umar ke anak muda nih, Pak, betul kau yang membunuhnya? Demi Allah, Khalifah, sekalipun tidak ada yang melihatnya, tapi Allah tahu bahwa akulah pembunuhnya. Itu, Pak, jujur, tanggung jawab, pakai bawa nama Allah lagi, Pak. Kita biasa bawa nama Allah kan untuk bohong, Pak. Kakak yang menjelek-jelekkan aku sama orang, Kak, demi Allah, tidak ada kakak, padahal dia, Pak. Ngeri orang Indonesia ini, Bu, udah banyak betul lah, Bu. Bawa nama Allah untuk bohong nih. Datang nanti ke rumah, Bu, ya, insya Allah. Artinya itu tidak datang tuh, Pak. Kalau insya Allah tuh berapa dosa kita, Pak. Insya Allah tuh hanya boleh dipakai kalau kita pasti datang, baru boleh pakai insya Allah. Jadi yang menghalangi kita izin Allah aja lagi, itu tibanya, Pak. Saya kalau diundang orang, Bu, tidak datang, saya tidak bisa janji. Itu aja saya bilang, Pak. Tidak mau saya bawa insya Allah. Setelah itu, Bu, apa kata Umar bin Khattab? Kisos, hukuman mati. Jujur tapi dihukum mati. Apa kata anak muda ini? Aku terima hukuman ini, Khalifah, tapi beri aku izin selama 3 hari. Kadang aku membawa harta anak yatim yang belum aku berikan di kampungku. Jujur, Pak. Kata Khalifah Umar, tidak bisa. Karena kau telah menjadikan Allah sebagai saksimu, kau tidak bisa lagi keluar dari sini. Kecuali ada orang yang menjaminkan dirinya untukmu. Kalau kau tidak datang, dia yang dipenggal.
Ditengoknya sahabat Rasulullah yang masih hidup, Pak. Nampak dia Abu Dzar Al-Ghifari. Paman, mau paman menjaminkan diri paman untukku, paman? Langsung tegak Abu Dzar. Pergilah nak, aku yang menjaminmu. Pergi dia, Bu. Setelah 3 hari, Pak, betul-betul balik dia, Pak. Padahal kan bisa aja lari dia, Pak. Datang orang ngomong ke Abu Dzar, kau pasti berani jamin dia karena kau kenal sama bapaknya. Enggak. Sama ibunya kenal enggak? Enggak. Tuh kok berani kau menjaminkan dirimu untuknya? Karena aku tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang sayang kepada saudaranya sesama Islam. Menangis akhirnya anak pemilik kebun kurma nih. Khalifah, aku cabut tuntutanku. Walaupun aku sangat menginginkan kematian anak ini. Paman Abu Dzar telah mengajarkan kasih sayang kepadaku. Dan aku ingat Rasulullah mengatakan akhlak yang paling tinggi dalam Islam memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Aku maafkan anak ini. Nah, itulah inti akhlak dalam Islam itu, Bu. Ketika kita tidak pendendam itu, Pak. Kalau bisa kita seperti itu, insya Allah baru enak solat kita, zikir-zikir kita. Ini membaca Yasin untuk mencelakakan orang. Tengok kau ya, aku bacakan Yasin, tengok kau. Kan dulu sering dengar macam itu, Pak. Nggak ngaku kau ngambil, aku sholat hajatkan kau. Untuk itu dia sholat tuh, Bu. Jadi mudah-mudahan dari tadabbur surat Yusuf ini kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan mendapatkan akhlak yang tertinggi dalam Islam, yaitu memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan.